Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video yang lalu kita sudah membahas tentang pemeriksaan sederhana untuk mengetahui fungsi saraf dan fungsi saluran darah yang berhubungan dengan ereksi, ya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan yang seperti pemeriksaan yang lalu, kemungkinan apakah masalah saraf atau masalah dari sisi saluran darahnya. Tetapi kita ketahui bahwa yang namanya disfungsi ereksi itu yang pertama bisa karena karena masalah psikologis, ya, hubungan yang kurang harmonis atau kurang baik dengan pasangan, atau ada trauma secara psikologi tentang hubungan seksualnya atau riwayat aktivitas seksualnya. Kemudian juga ada faktor-faktor yang lain, tingkat hormonal yang namanya tingkat testosteron atau hormon laki-lakinya yang rendah, atau karena ada fungsi-fungsi penyakit yang fungsi-fungsi yang menurun karena faktor penyakit yang lain, misalnya karena tekanan darah tinggi, kencing manis, juga apakah ada masalah dengan ginjal, apakah ada masalah dengan fungsi liver, atau ada penyalahgunaan zat atau obat-obatan yang kita pakai cukup lama sehingga memberikan efek samping disfungsi ereksi, ya. Untuk penanganannya yang pertama adalah untuk mengetahui historis atau riwayat apakah ada penyakit dalam keluarga, ya. Yang kedua, apakah ada penyakit dalam diri kita sendiri yang selama ini kita rajin berobat, ya. Jadi sakit apa kita ini, ya. Kemudian apakah kita mempunyai hal-hal yang lain yang berhubungan dengan fungsi ereksi yang menurun, terutama penyalahgunaan zat dan obat, ya, yang kita pakai jangka waktu yang lama. Penanganannya itu berdasarkan dari penyebabnya tadi, ya. Kalau penyebabnya psikologis, ya harus konsultasi secara psikologis, ya, untuk memperbaiki hubungan, atau kalau ada trauma, ya disembuhkan traumanya sehingga mempunyai impression atau kesan terhadap hubungan seksual itu yang baik lagi, ya, menghilangkan trauma masa lalu. Kemudian kalau itu faktor-faktor mengenai saraf atau saluran darah, ya itu harus ditangani. Tetapi pada umumnya yang pertama dilakukan adalah meningkatkan aliran darah ke penis kita sehingga penis kita bisa ereksi dengan obat-obatan yang diminum, ya. Kita kenal, nanti kita akan bahas ada Levitra, Cialis, ada Viagra, itu obat-obat yang biasa dipakai untuk menangani disfungsi ereksi ini. Tetapi juga ada obat yang disuntikkan ke penis, ada juga obat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing kita di penis sebelum kita melakukan aktivitas seksual kita. Ada juga secara mekanis dengan pompa vakum, ya, atau dengan cara pembedahan dengan implan. Kira-kira itu garis besar dari penanganan disfungsi ereksi. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu obat yang diminum, ya, entah itu Viagra, Levitra, atau Cialis yang banyak beredar, ya. Tetapi ingat bahwa nanti akan kita bahas efek samping obat itu, sehingga kita bijaksana di dalam penanganan di dalam disfungsi ereksi kita. Tidak boleh juga kita menangani sendiri padahal kita tidak tahu sebab musababnya, tiba-tiba terus kita ngambil obat, beli obat, ya nanti justru efek sampingnya, padahal penyebabnya bukan karena itu. Misalnya, ya, kira-kira itu yang saya bisa jelaskan garis besarnya penanganan disfungsi ereksi. Video yang akan datang kita akan bahas satu persatu penanganannya itu.